Kalau Anda mau ngobati diri Anda, ada satu kalimat begini, if you want to cure someone, kalau Anda pengen ngobatin seseorang atau diri kita, ask them to stop what make them sick. Suruh mereka menghentikan apa yang bikin masalah gitu loh. Sekarang gimana mau sehat, pagi siang malam nggak ada perubahan di makanannya. Sayangnya ya, kita kalau mungkin berobat gitu kan, baik ke dokter atau mungkin ke herbalis sekalipun, kadang-kadang tidak ada nasihat-nasihat berhubungan dengan nutrisi. Sedangkan sekarang saya lagi kebetulan ini lagi ada case yang saya tangani juga sama guru saya juga, karena case-nya cukup berat. Ada seorang anak-anak umurnya 8 tahun sampai 9 tahun gitu, badannya itu seperti lumpuh, nggak bisa gerak gitu kan. Itu ternyata sekarang ada pemeriksaan. Jadi pemeriksaan untuk ngecek gen mana yang bermasalah. Itu ada. Ya, namanya nutrigenomic test. Jadi nanti ketahuan gen mana yang rusak, yang bermasalah, nanti dari situ, dari yang rusak tadi itu nanti kita coding. Codingnya itu maksudnya dicari dari bahan baku sumber sayuran, buah atau apa segala macam yang menyesuaikan bisa untuk bahan baku perbaikan gen tadi, itu bisa. Namanya nutrigenomic test. Gitu, bisa. Makanya hati-hati banget bagi Anda yang maaf belum menikah, ya. Jangan sampahi badan, sebab nanti gennya ketika ketemu dengan pasangannya, kalau sudah sama-sama codingnya bermasalah, sudah sama-sama cacat gennya, susah punya anak, serius. Jangan nyampah mulai sekarang. Jadi kalau kita sekarang mau berpikir bagaimana menciptakan generasi emas Islam yang sehat-sehat ke depan, Bapak Ibu juga di rumah mulai sekarang jangan berikan makanan atau asupan yang tidak sehat ke keluarga. Jangan. Dan Anda harus ngasih contoh. Ya. Saya pernah, anak saya yang terakhir itu umurnya 2 tahun. Saya tidak tahu ini anak dapat ilham dari mana. Dia sekarang bisa makan tempe mentah. Mungkin karena bapaknya, ayahnya sering ngomong tempe gitu kan. Allah kasih ilham sama dia untuk makan tempe, dan dia makan dengan sangat lahap. Ada lagi satu anak saya, anak yang ketiga. Itu pernah suatu malam saya makan semangka. Semangka itu saya buka gitu kan, saya belah tengahnya, lalu saya makan, saya kerok aja pakai sendok. Paginya, siangnya di pulang sekolah, dia melakukan hal yang sama. Terus ditanya sama ibunya, kenapa kamu makan semangka seperti itu? Karena ayah semalam makannya begini. Itu kan namanya coding. Ya. Nanti juga makan semangka itu, ibu bapak sekalian, pernah nyoba memblender semangka di semangkanya nggak? Cobain deh. Pakai hand blender. Jadi semangka yang gede gitu dibolongin tengahnya, ya, hand blender kayak begini. Tidak ada variasi. Nanti dimasukin ke semangkanya, terus nanti ini kan ada pisaunya nih. Jadi langsung sedotannya masuk ke semangka. Ada variasi minum makan semangka gitu loh. Seperti itu. Ustaz mau tanya, bolehkah kita makan nasi merah? Siapa yang ngelarang? Boleh lah. Nasi merah boleh, nasi merah, nasi hitam, tidak masalah. Singkong, ubi-umbian, itu yang sehat. Coba kita belajar dari orang tua kita zaman dulu. Mereka kalau dulu ya sarapan mereka pagi ubi rebus, singkong rebus, pisang rebus, kan gitu kan? Betul nggak Pak? Minumnya apa Pak? Teh tawar, ya kan? Dan panjang umur mereka. Nggak ada. Ayah saya umurnya 82 tahun, semoga Allah jaga beliau. Mungkin sampai detik ini tidak pernah nyentuh pizza sama sekali. Sosis gitu nggak makan dia. Ikan pun dia milih ikannya, nggak semua ikan dia makan. Tapi masya Allah, saya ngelihat wajahnya beliau dibandingkan dengan 2 adiknya, lebih tua adiknya yang 2 tadi. Padahal dia paling tua sekarang. Ya, karena emang sering ya bercanda, ya ketawa gitu loh, asik. Saya sudah menghindari nasi dan gula sejak pasca stroke, makan jus pisang, pepaya, dan sereal setiap hari. Pertanyaannya, suplemen yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran, ada merek tertentu sebutin, saya nggak usah sebutin, dan bahkan tanaman organik itu bagus nggak? Kalau bahan bakunya kedelai jangan. Kalau saran saya sih, kalau bahan bakunya kedelai jangan, karena kedelai terusnya bagi laki-laki kalau konsumsi terus-menerus kurang baik. Kalau saya ya, kurang saya sarankan. Atau Anda kalau stroke kayak begini, coba makan ini nih, ya, makan pisang, blender pisang,
campurin dengan bawang putih, pisang matang ya, bawang putih dikit aja ya, kasih madu sedikit, itu akan jadi prebiotik yang sangat sehat, sangat sehat ya. Pisang campur bawang putih di blender ya, agak sedikit bau bawang putih nggak apa-apa lah, nanti Anda habis itu minum air serai, air jahe, hilang baunya, nggak masalah. Itu bisa juga buat sarapan pagi, nanti cobain deh, enak dan berkualitas ya, sehat. Menurut dokter bedah tulang, saya dinyatakan osteoporosis dan diharuskan mengkonsumsi obat-obat tertentu. Apa yang harus saya kerjakan? Tadi, bertanyalah kepada Allah dulu. Bertanyalah kepada Allah dulu. Ya. Maksudnya gimana? Sering kali sekalian, saya mendapatkan banyak orang-orang yang subhanallah, ketika mereka sudah kembali kepada Allah, maka Allah sembuhkan mereka dengan sangat mudah. Dengan sangat mudah. Contoh kayak case kayak begini. Kalau kita bicara tentang tulang, ya tulang itu kita bisa perbaiki dengan apa? Lihat aja bahan baku tulang itu apa? Dia butuh kalsium, dia butuh kalium, dia butuh magnesium, dia butuh asam amino. Gampang bikinnya sebenarnya. Contoh misalkan seperti apa? Anda bisa ngambil kolang-kaling, kasih rumput laut, kasih jahe, nanti minum madu, minum VCO, itu juga menguatkan tulang. Atau itu tadi apa tuh namanya? Biji durian juga mengandung kolagen, kan bisa ya. Atau juga minum air kelapa. Air kelapa merupakan salah satu minuman air yang sangat tinggi asam aminonya, dan asam amino itu pembangun badan kita, gen itu isinya asam amino, jadi bisa pakai itu juga bisa. Jadi ada rumput laut, ada jahe, ada kolang-kaling, itu bisa dijadikan minuman harian tiap hari. Dan makanlah makanan-makanan yang tinggi kalsium. Contohnya apa? Brokoli. Kalau mau browsing aja, brokoli atau kale. Kale itu juga termasuk yang tinggi kalsium. Ya, bisa makan itu. Kita sampai jam berapa ya? Kok nggak time out lagi? Bagaimana untuk menderita asam urat, pengganti sayuran hijau dan kacang-kacangan? Sebab penderita asam urat tidak boleh makan sayur hijau. Setahu saya malah konsensus yang terakhir, ya, orang asam urat itu tidak masalah makan. Jadi kalau saya pribadi berpikirnya, banyak masalah kita gara-gara makan kayak beginian ini, ya sayuran atau segala macam hijau-hijau itu gara-gara masalahnya pestisida sebenarnya. Kalau Anda makan sayurnya organik, aman, nggak ada masalah dalam jumlah yang cukup. Ya, dalam jumlah cukup tidak berlebihan, insya Allah aman. Tapi kalau seandainya memang Anda perlu dibersihkan dulu badannya, ya salah satu cara yang paling mudah adalah dengan cara di detox. Detox paling gampang dengan cara apa? Rempah. Jadi ada yang asam urat ini, stop dulu yang bikin asam. Yang bikin asam apa? Nasi bikin asam, gula bikin asam, tepung bikin asam, minyak bikin asam. Stop dulu itu semua. Ya. Anda mulai membiasakan makan-makan yang rebusan, ya, makan-makan yang di steam, dikukus, ya, seperti itu. Apa pengganti gula pasir untuk bikin teh? Nggak usah pakai gula pasir, kan bikin teh nggak apa-apa kan? Teh tawar? Iya. Kenapa harus ada kata-kata apa pengganti gitu kan? Kita butuhnya karbohidratnya. Maka Anda minum teh tawar, tapi tehnya bukan teh saset. Kalau saya di rumah punya tehnya teh yang masih bunga-bunga itu, saya minum. Ada teh oolong, ada teh black tea, ada green tea, itu saya minum. Malam mau tidur, enak banget tidurnya jadinya. Ya, tehnya tawar nggak masalah. Kalau tetap pengen dapat manis, kasih madu. Tapi kalau nggak juga teh tawar, Anda makan kurma, manis juga kan? Iya nggak? Dapat karbohidratnya. Termasuk bapak-bapak, kopi itu bagus menekan rasa lapar. Kopi bagus menekan rasa lapar, tapi jangan pakai gula. Jadi pagi-pagi kalau minum kopi, silakan minum kopi, makan kurma sedikit, 7 butir, selesai. Cukup sampai siang nanti itu. Ya, seperti itu. Boleh diganti dengan gula merah. Kalau gula merah yang di pasaran enggak. Karena gula merah di pasaran juga dicampur sama gula pasir. Ya, saran saya kalau memang tetap tetap pengen, ya tadi madu. Jam berapa batas makan malam? Kalau saya berpedomannya sebelum matahari tenggelam. Sebelum matahari tenggelam,
makanlah. Tapi setelah matahari tenggelam, kalau bisa jangan makan yang berat. Ya, terutama yang kalori tinggi. Sebab apa? Hormon kita di malam hari sudah berubah. Hormon malam kerjanya untuk rehat, untuk istirahat, bukan untuk ngolah-ngolah sesuatu gitu kan. Kalau siang matahari terbit sampai sore nanti itu hormon yang bekerja, hormon simpatik, sistem hormon ya. Jadi makanlah sebelum matahari tenggelam. Ya. Kalau lapar gimana? Buah-buahan cukup. Ya. Dan yakinlah Bapak sekalian, semakin kita membiasakan kita tidak banyak makan, nanti lama-lama makan sedikit cukup insya Allah. Cuman karena kita kebiasaan.